Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Pratama, NIM 2011130100809. Di sini saya akan menjawab soal final mata kuliah Oceanografi Perikanan. Untuk soal nomor 1, bagaimana metode untuk menentukan pola migrasi ikan? Nah, metode untuk menentukan pola migrasi ikan biasanya dipengaruhi oleh suhu, arus, dan juga klorofil, di mana klorofil akan mempengaruhi area fitoplankton, sehingga banyak terdapat sumber makanan bagi si ikan. Nah, di mana fitoplankton ini itu dipengaruhi oleh arus dan juga suhu perairan, sehingga pola migrasi ikan ini sejalan dengan arah arus, karena fitoplankton merupakan hewan yang hidupnya selalu mengikuti arus. Untuk suhu, di mana semakin tinggi suhu akan semakin banyak fitoplankton karena semakin banyak klorofil yang akan dihasilkan. Nomor 2, jelaskan mengapa ikan melakukan migrasi. Dalam perairan, ikan akan melakukan migrasi untuk melakukan pemijahan atau berreproduksi untuk meningkatkan populasi dari spesies ikan tersebut. Setelah migrasi ikan ini bertujuan untuk mencari makan, di mana makanan ikan ini didominasi oleh fitoplankton, sehingga ikan akan bermigrasi mengikuti arah arus dikarenakan fitoplankton hidupnya selalu mengikuti arus. Kemudian, ikan juga melakukan migrasi untuk mencari habitat yang dapat sesuai dengan dirinya. Nah, biasanya kesusahan habitat ikan dipengaruhi oleh banyaknya sumber makanan dan juga terdapatnya predator yang dapat mengancam keselamatan pada ikan, sehingga ikan dapat menyusahkan diri agar keselamatan ikan tersebut tidak terancam oleh predator. Nomor 3, bagaimana kaitan antara migrasi ikan dengan upaya penangkapan ikan? Nah, bercerita tentang perkaitan di mana dalam upaya penangkapan ikan itu dapat mengganggu pola migrasi dari ikan. Nah, di mana ikan akan tertangkap saat melakukan migrasi untuk memijah. Nah, pada saat ikan tertangkap, ikan tersebut tidak dapat melakukan fase pemijahan, sehingga dalam suatu perairan itu akan terjadi namanya overfishing. Tertangkapnya ikan pada saat migrasi itu menyebabkan penurunan suatu spesies ikan, karena tidak ada yang memproduksi populasi baru pada spesies tersebut, sehingga akan menurunkan jumlah keanekaragaman suatu spesies ikan di perairan. Secara berkelanjutan, hal tersebut merupakan kerugian paling terbesar yang akan dialami oleh para nelayan, di mana untuk kedepannya itu bahkan akan berdampak pada sumber daya manusia periode berikutnya. Nomor 4, faktor apa saja yang penting diperhatikan dalam menentukan kawasan wisata? Nah, faktor yang paling penting yang harus diperhatikan biasanya yaitu melihat bagaimana kecerahan air dari perairan tersebut, bagaimana jenis ikan karang dalam suatu perairan tersebut, dan juga bagaimana tutupan ekosistem karangnya. Nah, bukan hanya itu saja, banyak lagi hal penting yang harus diperhatikan, yaitu seperti kecepatan arusnya, gelombang, serta kedalaman dari suatu perairan. Setiap parameter tersebut itu tergantung sesuai ekowisata yang dibuat, di mana dalam pemetaan ekosistem bahari ini itu memiliki beberapa tipe wisata. Nah, yaitu seperti wisata lamun, wisata pantai, wisata mangrove, wisata terumbu karang, wisata selancar, wisata selam, dan wisata pancing maupun snorkeling. Nah, pada hal tersebut, setiap wisata tersebut mempunyai parameter yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dari wisata tersebut. Nomor 5, bagaimana cara menentukan suatu kawasan layak dijadikan daerah kawasan wisata atau tidak? Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan melakukan observasi langsung menuju kawasan yang menjadi target utama kita, di mana kawasan tersebut sudah masuk ke dalam kriteria dalam kawasan bahari yang masih terjaga kelestarian keanekaragaman hayati lautnya. Di mana pada saat kita setelah melakukan observasi, kita bisa melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ada tinggal di sana. Nah, sehingga informasi tersebut dapat kita ambil dan dapat kita teliti bagaimana bisa menjadikan tempat itu sebagai tempat dari wisata bahari. Nah, hal tersebut layak dijadikan tempat wisata, yaitu dengan cara pemetaan kawasan ekosistem bahari. Nah, wisata bahari sudah menjadi kriteria sebagai tempat wisata, di mana tidak semua pantai cocok dijadikan tempat wisata. Hal tersebut didasari oleh parameter-parameter dari ekosistem bahari tersebut. Soal ke-6, apa tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan kawasan wisata bahari, terutama dari segi sosial maupun segi ekonomi? Nah, menurut saya, tantangan yang harus dihadapi tentang sumber daya manusia yaitu dalam mengembangkan potensi wisata bahari. Bukan hanya itu saja, di mana kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat sekitar mengenai ekosistem tersebut, di mana kita sulit mendapatkan informasi. Sedangkan dalam segi ekonominya, yaitu kurangnya sumber pendanaan dari pemerintah setempat atau pemerintah luar.